Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya orang yang paling sedih sih sebetulnya udah mengajar ilmu politik, mengajar partai politik dan pemilu, pernah menjadi anggota KPU. Jadi udah lengkap lah kesedihan saya melihat negeri kita yang tidak baik-baik saja. Tapi di dalam ilmu politik sendiri sebetulnya yang kita ajarkan tidak cuma who, got, what, when, and how, itu kan? Dengan PLT kemudian sistemik di KPU-nya sendiri. Jadi saya katakan fabricated election. Ya, jadi fabrikasi. Sepertinya pemilunya demokratis. Bebas kok milih. Tapi sebetulnya sudah terjadi kejahatan pemilu yang luar biasa. Makanya kalau kita lihat di videonya siapa? Dirty Vote itu kan ada pidana, ada administrasi, ada pelanggaran etik. Jadi semuanya ada itu. Fabricated election. Atau biasanya juga Huntington bicara tentang the liberal Machiavellian election. Pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu-tipu muslihat. Salah satunya di model IT itu. Jadi DPT penyelenggara dari rekrutmen sampai kemudian KPU, Bawaslu, DKPP, aparatus negara masif tentu saja di dalam penyelenggaraan. Di sini yang menarik karena saya dulu menjadi ketua divisi IT KPU yang dulu juga dibantu oleh Bapak Jenderal kita ini. Zamannya saya menjadi anggota KPU itu geng IT KPU-nya geng IT KPU, anak-anak muda semua itu. Jadi kita punya 54.900 aktivis mahasiswa. Jadi dari BEM, HMI, IMM, PMKRI, Himba Budi, pokoknya semuanya diajak, guru SMK, siswa SMK, BEM, yang kita kirim ke 4.276 kecamatan, 440 kabupaten kota, 32 provinsi, data center, dan disaster recovery center. Kita bangun waktu itu. Ya, dengan harga 395 miliar. Yang saya baca hari ini, tadi itu sempat baca kayak gitu. Katanya ITB itu cuma dapat 3,5 miliar. Bikin apa itu? Berarti dia cuma disuruh bikin softwarenya saja. Tidak kemudian, kalau tadi dikatakan, bagaimana arsitektur jaringannya, bagaimana engine core sistemnya, katanya ada di Alibaba di luar, bagaimana kejanggalan source code, sirkapnya, fitur editing hilang. Jadi kalau salah, kita dulu punya yang namanya bagian yang kita sebut handling error. Jadi itu semua harus dengan berita acara di kecamatan. Kita taruh di kecamatan dulu mahasiswanya. Nah, kita tarik kabel data baru waktu itu. Yang kecamatan dulu nggak ada. Ya kayak gitu ya. Telkom itu menarik kabel data baru. Nggak cukup dengan Telkom kita pakai telepon satelit. Semuanya itu sudah diletakkan fondasinya. Loh sekarang itu nyontek aja kenapa sih? Nggak mau. Nyontek ini belajar dari. Padahal ketua KPU-nya dulu juga anggota KPU 2004. Mestinya dia juga tahu bagaimana sebetulnya transparansi dan akuntabilitas. Nah di sini penting kayak gitu ya. Jadi nggak bisa dikalahkan dengan quick count. Kemarin saya juga Ibu Kusnul, ini berarti nggak percaya dengan tes darah kayak gitu kan? Dihubungkannya dengan quick count yang sampelnya 1.000, 1.200, 2.000, 4.000 berapa itu? Dari 823.000 sekian ribuan sekian yang kayak gitu TPS. Nah persoalannya yang dites itu nggak cuma satu orang. Tapi 204 juta pemilih. Nah, kayak gitu kan yang dites darahnya itu. Bukan ngetes darah cuma satu orang kayak gitu kan. Dalam konteks itu. Tapi bagi saya dalam situasi budaya politik di Indonesia seperti ini nggak bisa. Anda bisa bayangkan jam 4 saya menang berdasarkan quick count. Loh itu penghinaan luar biasa kepada penyelenggara pemilu KPU yang dia dibentuk berdasarkan konstitusi. Dan itu discourage terhadap mungkin berapa sekarang jumlah. Kalau zaman saya dulu 5,5 juta pekerja pemilu. Sekarang mungkin lebih banyak, dulu cuma 565 ribuan TPS. Sekarang 823 ribuan TPS. Jadi ini kayak di hijack kayak gitu kan. Nah persoalannya lembaga bukan. Nanti saya sebagai dosen kenapa nggak percaya dengan ilmiah. Well, statistik itu ini bukan privilege demokrasi persoalannya, ini penggiringan opini. Nah, sekarang persoalannya coba kita tanya teman-teman ini, satu, yang bayar siapa? Yang kedua, berpikir enggak sih negara kita itu akan diberikan kepada siapa? Kepada yang order itu? Berpikir enggak bagaimana
persoalan-persoalan bangsa ini sehingga Anda mau menerima proyek untuk memenangkan, untuk menggiring opini sehingga mereka suaranya banyak. Kayak gitu kan. Jadi hari H itu sudah rentetan. Jadi ada yang masyarakat dapat bansos 500 triliunan ya, bansos nanti Pak Antoni yang bicara tentang ekonominya itu seperti apa. Nah, terakhir sebetulnya kalau kita lihat seperti itu, kita selalu dihadapkan dari mulai, ya kalau KPU kan dari mulai rekrutmen, DPT, kampanye, hari H, sampai sengketa. Ada juga pandangan, oh bawa aja, kalau salah kan presiden juga. Kalau salah bawa ke Bawaslu, bawa ini. Saya dari dulu, Panwaslu aja nggak perlu, apalagi Bawaslu. Bawaslu bubarkan aja, itu lembaga nggak penting itu. Kenapa? Karena tidak mendapat. Sekarang pertanyaannya, Bawaslu siapa yang ngawasi? Jadi kan KPU diawasi Bawaslu, Bawaslu KPU diawasi DKPP, nanti DKPP diawasi siapa? Kok bulet? Dari dulu saya selalu mengatakan berikan dana-dana itu kepada civil society, kepada kampus-kampus untuk mengontrol bagaimana penyelenggaraan pemilu. Kenapa? Supaya LSM-LSM juga tidak menerima dana dari asing. Supaya agenda yang namanya suksesi pemerintahan kita tidak kemudian ditentukan oleh asing-asing yang seperti itu. Bawaslu juga mengakui kan, KPU mengakui 2.325 TPS yang salah. Itu yang karena rakyat teriak. Yang nggak tahu, yang nggak ketahuan. Nah itu tadi karena oke, diperbaiki yang sini, nggak taunya sistemnya. Oh kalau diperbaiki yang sini, yang masuk yang sini. Diperbaiki yang sini, masuk yang situ. Nah ini kan gimana sistem kerjanya. Oleh karena itu, apakah nanti dengan angket kemudian audit digital itu bisa dimintakan, itu menjadi sangat penting. Ya, ini langkah politik. Saya dari dulu sudah mengatakan nggak perlu. Apalagi TSM. Kalau cuma 1-2 dapil silahkan. Apakah ada dulu di 2004 dibawa ke MK? Ada. Tapi saya tahu waktu itu MK adalah tempat terakhir bagi kami anggota KPU untuk memperbaiki kesalahan. Karena memperbaiki kesalahan adalah mulia juga. Maka di rapat pleno KPU saya katakan, karena saya tahu ada 4 anggota KPU yang mengubah hasil pemilu saat naik pesawat dari provinsi ke Jakarta. Ada di mana lagi beberapa. Saya katakan itu kepada tim hukumnya KPU. Untuk dapil ini KPU nggak bisa menang. Gimana sih Pak Gusnul? Ya, karena saya tahu itu adalah kesalahan KPU sampai 4 anggota KPU lawan 1. Satunya perempuan, ketuanya, yang 4-nya laki-laki. Bukan karena itu ya Bang ya. Jadi jangan dilihatin seperti itu. Nah, akhirnya kita beberapa dapil itu kemudian dimenangkan oleh orang. Karena waktu itu KPU menyadari bahwa ini adalah dapil-dapil yang KPU melakukan kesalahan. MK adalah tempat terakhir untuk memperbaiki kesalahan. Tapi kalau kemudian modelnya TSM seperti ini, Anda bawa ke MK, sementara MK sudah dikuasai oleh rezim yang berkuasa, untuk apa? Yang di 2019 saja dulu, berapa miliar itu fotokopi, emang dibaca dalam waktu 2 hari? Enggak juga. Jadi gimana? Langkah politik. Kalau misalnya bahkan ke Bawaslu aja saya mengatakan nggak perlu ke Bawaslu. Jadi gimana? Selesaikan semua persoalan yang masih diperjuangkan di KPU. Jangan pergi kemana-mana. Di KPU. Kalau enggak, ya sudah. Kami serahkan kepada kedaulatan rakyat. Biarkan nanti anak-anak muda dan kita semua turun ke jalan. Kayak gitu kan. Nah terakhir kita perlu reformasi kembali. Mudah-mudahan ini semangat bagi kita semua mencari kebenaran. Kebenaran enggak perlu ini. Nanti kebenaran itu akan menemukan jalannya. Yang penting tetap ini semua di dalam kerangka untuk memperbaiki kondisi bangsa. Karena hari ini ya kedaulatan kita sudah dijual dengan harga murah tanpa rasa malu kepada asing dan sekarang sepertinya kita semua Mahkamah Konstitusi dulu kita sebut sebagai mahkamah kalkulator, sekarang menjadi mahkamah keluarga.